Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Ini ada sedikit cerita tentang api tak kunjung padam yang ada di daerah Madura, Pamekasan. Tepatnya daerah apa? Desa Larangan, Kecamatan Telanakan, Sampang, Pamekasan, Madura. Yang akan diceritakan oleh beliau Bapak Haji Sukron Makmun. Silakan kita dengarkan bersama-sama, yang mana cerita ini ada kaitannya dengan tempat satu daerah yang besar, yaitu di Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang. Silakan, selamat mendengarkan dan menyaksikan. Silakan, monggo. Apoy tak gelem padam tak gelem mateh. Mereka apoy ya. Kacung ker-ker. Kacung ker-ker nikah anak yatim. Tandi bapak, tandi ibu, lakon mancing. Mancing ngening cuko. Nun wit-awit. Macan cuko congkek, berdepak. Boleh sapak. Mereka kirim ke Palembang. Depak de Palembang, kerajaan Palembang. Ke Mutiara. Berlian lah ya. Nikah beli senah dari Palembang, kirim kak esen paraben edelum. Kacung kiri kan datang mancing nyenduh ikan je. Jadi nyenduh apa sampai makan tak lemat Dia nikah. Dia makan kemarin kirim nikah, kemarin kirim paraben di Palembang, kerja Palembang. Telepon sareng Ratu Palembang, binin beda di Macong. Boleh kita keluarga toh. Kila mo kongku coba buka cengkak ya. Buka di sering bini. Ini kemarin nikah main ke Palembang sampai boleh. Cuman tinggal Buya. Baik. Jadi nengi Palembang paling saya nyama kurap turun kacong ker-ker Pak Palembang ini nyamai patay ker-ker. Bani kacong ker-ker, papatay ker-ker. Baik, itu cerita singkat tentang api tak kunjung padam yang ada di daerah Larangan, Kecamatan Telanagan, Kabupaten Pamekasan. Pamekasan ini? Pamekasan. Baik, jadi istilah orang Madura adalah kacong ker-ker atau anak kecil yang kena kurap sepanjang tahun, tidak sembuh-sembuh. Maka dijuluki oleh orang Madura dengan patek ker-ker atau kacong ker-ker. Nah, sementara kalau kita perhatikan di daerah Sumatera Selatan ini ada satu cerita tentang bujang seorang anak yang dijuluki dengan bujang kurap. Yang mana bujang kurap ini adalah bujang yang tidak pernah sembuh gatal-gatal di badannya. Jadi ada keterkaitan karena kacong ker-ker atau bujang kurap ini sudah menikah, ada di kota Palembang dan tidak kembali ke daerah Madura. Jadi dari telisik sejarah ini bisa dianalogikakan bahwasannya ternyata orang Madura ini adalah menjadi asal usul adanya warga atau penduduk yang ada di daerah Sumatera Selatan. Jadi ada keterkaitan antara Madura dengan Sumatera Selatan. Dan adanya bukit barisan sepanjang yang ada di Sumatera Selatan ini membuktikan bahwasanya kekuasaan kerajaan daripada bujang kurap ini bukan pagar tapi gunung yang dijadikan pagar untuk memagari daripada kerajaannya, baik itu pagar dari musuh ataupun pagar dari banjir dan lain sebagainya. Ini cerita singkat tentang bujang kurap atau kacung ker-ker. Ini ada keterkaitan. Silakan nanti untuk selebihnya silakan ditelisik, ditelusuri akan kevalidan daripada peninggalan daripada tanah api yang tidak kunjung padam.
Ini kita tidak sempat untuk pergi ke tempatnya, ke tempat api yang tidak kunjung padam. Insya Allah nanti lain waktu saya akan tunjukkan di mana api yang tidak kunjung padam tadi, yang asal muasalnya adalah peninggalan daripada bujang kerker atau bujang kurap. Sampai sekarang apinya tidak kunjung padam, dan informasi dari beliau bahwasanya apinya dipakai untuk memasak warga setempat yang tidak habis sampai hari ini, dan warna daripada apinya berwarna agak kebiru-biruan. Ini kuasa daripada Allah, sebagaimana ayat Allah, wa may yu'azzim sya'airillah fahuwa min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan daripada syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan yang muncul dalam lubuk hati. Dan ini mencerminkan bahwasanya masih banyak lagi anugerah karomah yang diberikan Allah kepada umat seorang nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabinya menjadi kekasih, umatnya pun juga akan dikasihi oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Maka sudah wajar Allah mencurahkan anugerah-anugerah yang agak aneh-aneh, tapi ini nyata kepada umat Nabi Muhammad. Sebab tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ada adalah keturunan daripada Nabi Muhammad dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya pemirsa termasuk bagian daripada orang-orang yang cinta dengan sejarah, sebab orang yang cinta dengan sejarah adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang cinta dengan sejarah adalah orang yang menghidupkan orang-orang yang sudah lebih dulu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkur ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa orang yang tidak pandai bersyukur atas upaya manusia, maka dia tidak sempurna rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti pada season-season berikutnya, masih tentang sejarah orang-orang sepuh atau orang-orang yang berjasa untuk anak cucu sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan informasi tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.